Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Sabri Windana. Di mana di video sebelumnya saya sudah membahas bagaimana cara menyusun target dengan menggunakan prinsip balance scorecard dan metode OKR. Yang dimana pembahasan kemarin belum selesai sampai tahap akhir. Di video kali ini saya akan melanjutkan bagaimana pembahasan menyusun target dengan menggunakan balance scorecard. Nah, balance scorecard itu apa saja sih? Apa saja perspektifnya, apa saja sudut pandangnya. Ada 4 perspektif dalam balance scorecard. Yang pertama adalah finansial. Apa sih perspektif finansial itu? Finansial adalah di mana kondisi keuangan yang seperti apa yang diinginkan perusahaan. Contohnya profitnya mau berapa, revenue salesnya mau berapa, itulah finansial. Lalu yang kedua adalah perspektif customer. Apa itu perspektif customer? Seberapa banyak pelanggan yang diinginkan perusahaan, kemudian seberapa banyak jaringan yang diinginkan perusahaan. Seberapa puas sih pelanggan kita, itulah perspektif customer. Dan yang ketiga adalah perspektif internal bisnis. Yang namanya internal bisnis berarti berbicara tentang bisnis kita. Bagaimana bisnis ini berjalan sebaik apa SOP-nya, bagaimana kualitas produknya, itulah berbicara internal bisnis. Dan yang keempat adalah perspektif human capital. Bagaimana sih produktivitas karyawan kita, bagaimana sih kompetensi karyawan kita, bagaimana kesejahteraan karyawan kita. Jadi ada 4 perspektif dalam balance scorecard. Yang keempat-empatnya harus diseimbangkan. Selanjutnya kita masuk ke metode OKR. Apa sih metode OKR itu? OKR itu sendiri kepanjangan dari O-nya adalah objektif, K-nya adalah K, dan R-nya adalah ratio. Apa itu objektif? Objektif itu adalah perspektif atau goal-goalnya itu target akhir. Goalnya apa? Karena kita menggunakan prinsip balance scorecard, maka goal akhirnya adalah finansial. Bagaimana menambah jumlah customer, bagaimana menjumlah jaringan, bagaimana kualitas produk kita, SOP dijalankan. Dan yang keempat perspektif human capital, bagaimana kompetensi karyawan, bagaimana kesejahteraan karyawan, bagaimana kualitas karyawan. Jadi ada 4 perspektif objektif dalam prinsip balance scorecard. K-nya adalah K itu apa sih? K itu Key Performance Indicator. Bagaimana kata kunci yang menunjukkan objektif itu bisa tercapai. Apa sih kata kunci yang menunjukkan keuangan itu tercapai? Apa sih kata kunci perspektif pelanggan itu tercapai? Maka disebut dengan K. Kita mengenalnya dengan KPI atau yang biasa disebut dengan Key Performance Indicator. Jadi K adalah kata kunci yang menunjukkan itu tercapai atau tidak. Goalnya itu tercapai atau tidak. Dan R-nya adalah result. Result itu apa sih? Result itu adalah angka, hasil. Jadi tidak cukup dengan K. K harus ada angka, hasil supaya dapat diukur. Nah, kenapa sih harus OKR? OKR itu kalau digunakan itu akhirnya kita bisa melaksanakan, mengimplementasikan prinsip membuat target yang disebut SMART. Jadi membuat target itu harus SMART. S-nya itu spesifik, M-nya adalah measurable. Measurable itu dapat diukur. A-nya adalah achievable. Achievable itu artinya dapat dicapai, jadi buatlah target-target yang dapat dicapai. R-nya adalah reliable. Itu sesuai dengan kondisi apa, misalnya kondisi ekonomi sedang memburuk. Jangan bikin target yang tinggi-tinggi. Jadi harus disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Dan T adalah timeline. Apa itu timeline? Target itu harus bisa pada waktunya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan prinsip balance scorecard dan metode OKR. Kita studi kasusnya adalah JNE Utama Cabang Medan. Kita lihat JNE Utama Cabang Medan memiliki 11 KPI. Yang pertama sales revenue, profitabilitas, account available, penambahan jumlah pelanggan, network, POD inbound, manifest, transport dan inbound, closing ticket, digital proses bisnis, corporate branding, human capital. Nah, sekarang tugas kita adalah bagaimana memposisikan KPI-KPI tadi dalam perspektif balance scorecard. Ternyata teman-teman semuanya dalam balance scorecard kalau dikelompokkan mana sih KPI
Izin utama cabang Medan yang masuk ke perspektif finansial. Ada 3. Yang pertama adalah sales revenue. Berapa banyak sales kita dalam 2023. Yang kedua adalah profitabilitas dan profit kita dalam tahun 2003. Yang ketiga, account achievable. Seberapa banyak pendapatan sales yang bisa masuk OTS, itulah namanya account achievable. Itu yang masuk dalam perspektif finansial. Apa saja sih perspektif yang masuk dalam customer? Ada 2. Yang pertama, penambahan jumlah pelanggan. Berapa banyak sih jumlah pelanggan kita? Pelanggan industri, pelanggan government, pelanggan online shop, dan sebagainya. Itulah perspektif customer. Yang kedua adalah network. Jadi KPI penambahan network, penambahan agen, penambahan jaringan gerai itu masuk dalam perspektif customer. Yang ketiga masuk perspektif internal bisnis. Jadi ada 5 yang masuk ke proses internal bisnis. Yang pertama adalah inbound POD, menunjukkan kualitas POD kita, manifest dan transportasi outbound, bagaimana kesuksesan pemberangkatan, closing tiket, bagaimana sih kualitas CS kita, menanggapi klaim, komplain dan sebagainya, sehingga klaim dan komplain yang ada selesai sesuai dengan SLA. Digitalisasi proses bisnis, bagaimana sih proses bisnis kita bisa, seberapa banyak agen yang online. Yang kelima adalah corporate branding, seberapa branding kendaraan kita, seragam karyawan kita, dan kantor-kantor yang menunjukkan kualitas branding perusahaan kita. Yang terakhir adalah perspektif human capital. Human capital performance, ada produktivitas dan kinerja dan juga absensi, itulah menunjukkan performance human capital. Nah, bagaimana kalau kita lihat menghubungkan dengan OKR-nya seperti yang saya sebutkan tadi? O-nya itu adalah isi dengan objektif, yaitu ada perspektif human capital, perspektif internal bisnis, perspektif customer, dan perspektif finansial. Kenapa saya biasain semuanya dari bawah, teman-teman, seperti konsep pohon mangga? Kita mulai dengan perspektif HC, baru ujung-ujungnya perspektif finansial. Karena apa? Untuk menghasilkan sales profit dibutuhkan ini semuanya. Untuk menghasilkan mangga butuh ranting yang banyak, butuh batang yang kokoh, dan di balik itu semua tentunya yang kita butuhkan adalah akar yang kuat yang diberikan nutrisi yang baik. Nah, jadi objektifnya adalah 4 perspektifnya adalah KPI-nya. Tadi sudah dimasukkan, jadi kita juga harus tahu bagaimana perspektif itu punya KPI apa saja. Nah, bagaimana KPI itu dihubungkan dengan objektif-objektif yang mana kira-kira yang menjawab itu. Lalu ujung-ujungnya kita punya result. JNE cabang utama Medan memiliki objektif KPI dan result. Result itu bisa bicara angka, rupiah, persen, dan bisa apapun satuannya, yang jelas bisa menunjukkan seberapa tercapai KPI dan result kita. Nah, jadi itu yang disebut menyusun target dengan prinsip Business Scorecard dan metode OKR. Baik teman-teman, mungkin itu saja pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.